Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Sani Rosian Majid, kelas 10 MIPA 1, absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas prakarya dan kewirausahaan tentang perjalanan kesuksesan kelas 1 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Tokoh yang saya pilih ialah Nadiem Makarim. Mengamati dan mempelajari keberhasilan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Walaupun lahir di Singapura, Nadiem adalah warga Indonesia asli. Ayahnya asli Pekalongan yang bernama Nono Anwar Makarim, bekerja sebagai pengacara. Ibu Nadiem asli Pasuruan yang bernama Atika Al-Gadri. Istrinya bernama Franka Franklin. Masa kecil Nadiem banyak dihabiskan di Indonesia. SD hingga SMP ia lakoni di Jakarta. Saat SMA ia memilih di Singapura. Saat kuliah ia memilih ke Harvard University. Namun sebelum di Harvard University, ia mengambil D1 Foreign Exchange di London School of Economy. Lulus dari Harvard University dengan gelar MBA, Nadiem Makarim kemudian kembali ke Indonesia dan meniti karir sebagai profesional di perusahaan McKinsey & Company, yaitu sebuah perusahaan konsultan bisnis di Jakarta. Nadiem meniti karir di perusahaan tersebut selama 3 tahun lamanya. Selain di perusahaan konsultasi tersebut, Nadiem juga pernah bekerja di Zalora Indonesia sebagai Managing Director. Bahkan ia adalah salah satu co-foundernya. Nadiem Makarim juga pernah menjabat sebagai Innovation Officer di Kartuku. Selama bekerja pada orang lain, Nadiem merasa ada yang aneh dalam dirinya. Panggilan jiwanya sebenarnya adalah sebagai entrepreneur. Jangan ditanya lagi masalah gaji, fasilitas, atau apresiasi perusahaan. Semua itu telah didapatnya. Namun panggilan jiwa tak bisa dibohongi. Nadiem Makarim pun memutuskan bahwa ia harus membuat bisnis sendiri. Ia ingin agar bisnisnya ini benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. Ini adalah kata beliau. Saya tidak betah kerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Nadiem Makarim. Selama di Jakarta, Nadiem berpikir tentang ojek. Ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya, Nadiem memang lebih sering menggunakan jasa ojek dibanding menggunakan mobil. Dari perbincangan dengan tukang ojek langganannya, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktu hanya untuk menunggu pelanggan yang menghampiri, dan susah untuk mencari pelanggan. Di lain sisi, kemacetan di Jakarta makin memperburuk keadaan. Maka, ia berpikir sangat dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Akhirnya, pada tahun 2011, Nadiem Makarim berhenti bekerja dan memutuskan untuk mendirikan Gojek, yaitu sebuah aplikasi ojek. Gojek ini tak hanya jasa mengantar penumpang manusia, tapi juga jasa antar makanan, barang, salon, dan sebagiannya yang itu masih bisa discover dengan menggunakan sepeda motor. Aplikasi Gojek ini telah didownload lebih dari 10 juta pengguna. Untuk masalah permodalan, Gojek disokong oleh perusahaan investasi asal Singapura Northstar Group. Saat ini, Gojek sudah memiliki hampir 10.000 mitra tukang ojek yang menyebar di seluruh Indonesia. Para tukang ojek yang mau bergabung dalam Gojek harus mempunyai sepeda motor sendiri. Kemudian, untuk smartphone-nya,
Gojek memberikan program cicilan ringan. Dengan begitu, para tukang ojek tersebut tak hanya lebih tersistem kerjanya, tapi juga melek teknologi. Jadi istilahnya, Gojek ini adalah makelar antara tukang ojek dan pelanggan. Pembagian hasilnya adalah 80-20. 80% untuk para tukang ojek dan 20% untuk Gojek. Alasan saya memilih tokoh Nadiem Makarim ialah beliau sangat cocok sebagai role model para pemuda, seperti pemikiran inovatifnya, tinggi jiwa sosialnya, dan pintar dalam bidang teknologi. Selain itu, beliau turut andil dalam membuat aplikasi Gojek untuk membantu banyak orang dan memotivasi saya pada suatu hari nanti saya akan membuat sebuah inovasi aplikasi yang berguna bagi banyak masyarakat, seperti aplikasi pendamping bagi penderita tunanetra. Hal-hal apa yang bisa kamu pelajari dari keberhasilan beliau untuk meningkatkan potensi diri? Nadiem Makarim telah resmi keluar sebagai bos Gojek untuk menjadi Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Jokowi yang baru. Hal yang bisa dipelajari ialah 1. Tekun membangun bisnis. 2. Berinovasi. 3. Tak setengah-setengah dalam proses. 4. Kepemimpinan. 5. Jiwa sosial yang tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.